Bab 1001, Gu Yanzong awalnya berpikir bahwa Ye Chen tidak akan setuju, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia langsung setuju. Jadi dia segera berkata, kakekmu akan sangat senang jika dia tahu bahwa kamu bersedia kembali untuk berpartisipasi dalam upacara pemujaan leluhur. Kata Ye Chen. Chen tersenyum dan berpikir, apakah dia akan bahagia tidak bergantung pada apakah saya akan menghadiri upacara pemujaan leluhur, tetapi apakah saya akan mengikuti pengaturannya dan menjadi alat untuk Ye pernikahan keluarga di luar negeri. Namun, dia tidak mengucapkan kata-kata ini kepada Gu Yanzong. Pada saat ini, Gu Qiuyi berkata lagi, ngomong-ngomong, saudara Ye Chen, waktu konserku di kota Ling telah ditentukan. Ye Chen sangat terkejut dan bertanya, konser di kota Ling? Gu Qiuyi mengangguk dan tersenyum berkata, awalnya, perhentian tur konser saya berikutnya adalah kota Ling, tetapi waktu spesifiknya belum ditentukan. Ye Chen kemudian teringat bahwa ketika dia ingin mengajak istrinya makan malam bersama Gu Qiuyi, istrinya telah dengan penuh semangat mengikutinya. Ia mengatakan bahwa Gu Qiuyi akan mengadakan konser di kota Ling dalam waktu dekat. Tanpa disangka, hal ini sudah menjadi agenda. Jadi Ye Chen bertanya padanya, Nani, kapan konsermu? Gu Qiuyi berkata, itu akan terjadi pada hari kedua bulan Februari dalam kalender kuno, ulang tahunmu pada pukul 7 malam, di Stadion Olimpiade di kota Ling. Ye Chen, aku tiba-tiba terkejut. Tanggal 2 Februari dalam kalender kuno. Apakah ini hari ulang tahunmu? Mungkinkah gadis ini sengaja memilih hari itu untuk menggelar konser? Saat ini, Gu Qiuyi berkata dengan penuh harap, saudara Ye Chen, saya telah memesankan tiket kursi terbaik untuk Anda. Anda harus datang untuk mendukung saya ketika waktunya tiba. Petik 2. Ye Chen mengangguk, jangan khawatir, saya akan melakukannya pergi ke sana kalau begitu. Gu Qiuyi berkata dengan gembira, kalau begitu kita akan bertemu di kota Ling. Oke, pada saat ini, ada ketukan di pintu dari sisi Gu Yanzong selama panggilan video. Gu Yanzong berkata, masuk. Setelah itu, Gu Yanzeng, putra tertua kedua dari keluarga Gu, membuka pintu dan berkata dengan hormat, kakak, ipar, seseorang dari keluarga Su ada di sini untuk memberikan hadiah. Gu Yanzong mengerutkan kening dan bertanya dengan heran, keluarga Su, aku bersamamu, mereka tidak pernah akur, jadi mengapa mereka tiba-tiba datang untuk memberiku hadiah? Petik 2. Gu Yanzeng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan bingung, aku juga tidak mengerti ini. Yang ada di sini kali ini adalah putra dan putri Su Soudao, Su Zifei dan Su Ziyu, tetapi Su Soudao sendiri tidak datang. Saya kira dia sadar diri dan tahu bahwa Anda sangat tidak puas dengannya karena apa terjadi pada saudara Ye. Gu Yanzong bahkan lebih bingung dan berkata, apakah Su Soudao benar? Ayolah, apa yang dilakukan junior dari keluarga Su di sini? Saya belum pernah mendengar junior dari keluarga Su datang berkunjung selamat tahun baru Imlek. Keluarga Su selalu menjaga profil tinggi di Jinchen. Baik Su Chengfeng maupun putra-putranya tidak akan mengunjungi orang lain selama tahun baru Imlek, paling banyak mereka akan mengunjungi ayah mertua dan ibu mertua mereka. Bahkan junior dari keluarga Su dan generasi Su Ziyu tidak pernah merendahkan martabat mereka dan berinisiatif untuk mengunjungi keluarga lain. Oleh karena itu, Gu Yanzong tidak mengerti mengapa anak-anak Su Soudao datang mengunjunginya. Ye Chen juga sedikit terkejut. Terakhir kali di negara Beihai, dia menyelamatkan Su Zifei dan Su Ziyu. Dia mengira telah menyelamatkan dua rekan senegaranya, namun dia tidak menyangka bahwa mereka ternyata adalah anak-anak musuhnya. Kejadian ini membuatnya sangat tertekan. Tanpa diduga, kedua orang ini kini lari ke rumah Gu Yanzong. Mungkinkah keluarga Su ingin memenangkan hati keluarga Gu sekarang? Namun, Ye Chen tidak banyak bicara dalam video tersebut, karena Gu Yanzong tidak mengetahui pengalamannya di negara Beihai. Saat ini, Gu Yanzeng, putra kedua dari keluarga Gu, berkata, saudaraku, saya tidak tahu mengapa junior dari keluarga Su datang untuk memberikan hadiah, tapi saya rasa itu mungkin ada hubungannya dengan apa yang terjadi. Pengalaman keluarga Su di negara Beihai beberapa waktu lalu. Paragraf ini waktunya, keluarga Su memang menderita kerugian besar, dan mungkin sekarang mereka memiliki ide untuk memenangkan lebih banyak keluarga. Petik 2. Gu Yanzong berkata dengan wajah dingin, Kuan Jinchen, apa yang paling aku benci adalah Su Soudao. Benar-benar bajingan, aliansi anti-Ye yang menargetkan saudara Ye saat itu adalah yang dia hasut, sepotong sampah yang menusuk orang dari belakang. Lin Wanqiu di samping berkata, jika kamu tidak meremehkan seseorang,
kamu tidak akan meremehkannya, tapi seperti kata pepatah, kamu tidak boleh memukul seseorang dengan wajah tersenyum, apalagi seseorang dengan wajah tersenyum. Kali ini Su Soudao dua anak. Jangan sampaikan keluhan masa lalu kepada generasi muda, jika tidak maka akan membuat orang tertawa jika menyebar. Petik 2. Gu Yanzong berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, baiklah, lihatlah mereka. Apa jenis obat apa yang dijual di labu? Setelah mengatakan itu, dia berkata kepada Ye Chener, seseorang dari keluarga Su akan datang untuk memberimu hadiah, aku akan menerimanya. Ye Chen mengangguk dan berkata, saya di sini untuk mengucapkan selamat tahun baru kepada Anda dan keluarga Anda sebelumnya. Gu Yanzong tersenyum dan mengangguk berulang kali, selamat, selamat, selamat tahun baru Imlek. Beberapa tahun terakhir, aku belum pernah sebahagia hari ini. Saat dia berkata, dia menahannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Hei, Chener, alangkah baiknya jika kamu bisa merayakan tahun baru di Jinchen. Jika keluarga kita berempat bisa merayakan tahun baru bersama, itu akan lebih baik dari apapun. Maka saya akan menutup pintu dan menikmati seluruh keluarga. Ketika keluarga berkumpul kembali, bahkan jika Raja Surga datang berkunjung, saya tidak akan melihatnya. Ye Chen tahu bahwa Gu Yanzong dan istrinya sama-sama ingin menjadi menantunya, dan bahkan roh orang tuanya sendiri di surga juga harus berharap demikian. Namun, dia tidak pernah berpikir untuk menceraikan Xiao Churan, jadi saat ini, dia tidak tahu bagaimana menanggapi kata-kata Gu Yanzong. Pada saat ini, Lin Wanqiu keluar untuk merapikan segalanya dan berkata, Oke, Chener pasti sudah tahu di dalam hatinya bahwa keinginanmu mungkin terkabul dalam beberapa tahun, jadi mengapa terburu-buru sekarang? Gu Yanzong mengangguk, jangan terburu-buru, jangan takut terlambat untuk makan enak, saya sudah menunggu bertahun-tahun, saya tidak peduli menunggu 3 tahun lagi. Petik 2. Setelah itu, katanya kepada Ye Chener, Paman tidak akan berbicara denganmu lagi untuk saat ini, kita akan berbicara di lain hari, Paman di sini untuk mengucapkan tahun baru. Selamat. Petik 2. Ye Chen buru-buru berkata, terima kasih, Paman Gu. Gu Qiuyi berkata saat ini, ayah, ibu, pergilah, aku akan mengobrol dengan saudara Ye Chen sebentar. Gu Yanzong berkata, kamu harus berkumpul, aku tidak ada yang perlu dibicarakan dengan junior dari keluarga Su. Apakah kalian tidak mengenal satu sama lain? Kalian dapat mengucapkan beberapa patah kata kepada mereka untukku, lalu mencari alasan untuk mengantar para tamu. Gu Qiuyi berkata tanpa daya, oke. Setelah itu, Gu Qiuyi lalu dia berkata kepada Ye Chen, saudara Ye Chen, aku akan menutup telepon dulu. Ye Chen mengangguk dan tersenyum, oke, kamu pergi dan lakukan pekerjaanmu. Pada saat ini, aula utama halaman keluarga Gu. Su Zifei yang berbakat duduk di sofa kayu cendana merah bersama Su Ziyu yang kurus. Para pelayan keluarga Gu pergi setelah menyajikan teh, meninggalkan mereka sendirian di aula utama untuk sementara waktu. Melihat Su Zifei sedikit gugup, Su Ziyu berbisik di telinganya, saudaraku, ketika kamu bertemu gadis impianmu nanti, kamu tidak boleh bersikap terlalu gugup. Bab 1002, melalui kurva Su Zifei sedikit gugup pada awalnya, tetapi ketika dia mendengar saudara perempuannya mengatakan ini, dia merasa lebih gugup. Mereka berdua, kakak beradik, dan Gu Qiuyi termasuk generasi kedua Jinchen yang paling kaya, meski hubungan mereka tidak terlalu dekat, mereka bisa dianggap sebagai teman biasa. Su Zifei diam-diam telah jatuh cinta dengan Gu Qiuyi selama bertahun-tahun, namun karena Gu Qiuyi tidak pernah terlibat dalam lingkaran generasi kedua yang kaya, dia tidak memiliki banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan Gu Qiuyi. Terlebih lagi, Su Zifei tidak berani mengaku kepada Gu Qiuyi karena dia tahu bahwa di mata ayahnya Su Soudao, keluarga Gu agak tidak layak untuk dipublikasikan. Su Zifei adalah putra dan cucu tertua dari keluarga Su. Tidak ada keraguan bahwa dia akan menjadi kepala keluarga Su suatu saat nanti. Oleh karena itu, Su Soudao sangat mementingkan masalah pernikahannya. Dalam pandangan Su Soudao, keluarga Su kini menjadi keluarga nomor 1 di negaranya, dan keluarga peringkat kedua, keluarga Ye, adalah musuh mereka, jadi Su Zifei tidak perlu mencari pasangan nikah yang cocok di negara tersebut. Rencana Su Soudao untuk Su Zifei adalah menikahi seseorang dari atas, atau sekadar mencari keluarga terkemuka dari luar negeri untuk dinikahi. Oleh karena itu, tentu saja mustahil baginya untuk rela membiarkan putranya bersama Gu Qiuyi dari keluarga Gu. Su Zifei tidak pernah berpikir untuk mengaku pada Gu Qiuyi sebelumnya.
Sebagai putra dan cucu tertua dari keluarga Su, meski tidak mampu seperti Su Ziyu, namun kesadarannya lebih tinggi dibandingkan Su Ziyu. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membuat keputusan atas pernikahannya sendiri, jadi dia melepaskan begitu saja haknya untuk membuat pilihan mandiri dan membiarkan keluarganya mengaturnya untuknya. Namun, setelah dia diculik oleh para pejuang dan hampir terbunuh di negara Beihai terakhir kali, dia tiba-tiba merasa bahwa hidup ini singkat. Dia merasa bahwa meskipun dia menjalani kehidupan yang baik, itu hanya akan bertahan selama beberapa dekade, dan dia mungkin akan mati muda karena kecelakaan suatu saat nanti. Dalam hal ini, mengapa saya harus berkompromi dalam hal penting pernikahan? Karena saya selalu menyukai Gu Qiuyi, mengapa tidak mengumpulkan keberanian untuk mengejarnya? Setelah dia memberitahu Su Ziyu tentang rencana ini, Su Ziyu segera menyetujuinya dengan kedua tangannya dan dengan hati-hati membantunya memikirkan cara untuk mendekati Gu Qiuyi. Su Ziyu tahu bahwa Gu Qiuyi akan mengadakan serangkaian konser tur nasional setelah tahun baru, jadi dia menyarankan agar kakaknya datang dan mendiskusikan hak penamaan konser tersebut dengan Gu Qiuyi. Su Zifei kebetulan memiliki perusahaan kosmetik ternama secara nasional dengan namanya, jadi Su Ziyu menyarankan penggunaan merek kosmetik ini untuk mendiskusikan kerjasama penamaan dengan Gu Qiuyi. Niat awal Su Ziyu adalah menjalin hubungan bisnis antara Su Zifei dan Gu Qiuyi terlebih dahulu, sehingga dia kemudian dapat pergi ke konser Gu Qiuyi untuk mendukungnya sebagai sponsor. Dengan bolak-balik seperti ini, menempatkan publik di atas swasta dan menyelamatkan negara melalui kurva, hubungan keduanya pada dasarnya dapat dengan cepat didekatkan. Jika kakakku mampu dan cukup menawan, mungkin itu masalah saja. Saat ini, Su Zifei merasa agak tidak nyaman. Dia bertanya kepada Su Ziyu dengan suara rendah, apakah menurut Anda Gu Qiuyi setuju untuk mengizinkan saya mensponsori konsernya? Su Ziyu berkata dengan serius, jika Anda melakukan apa yang saya katakan, menurutku itu bukan masalah besar. Su Zifei mengangguk sedikit, tapi masih sedikit tidak yakin, dan berbisik, aku pernah mendengar sebelumnya bahwa Gu Qiuyi sepertinya sudah lama bertunangan dengan junior keluarga Ye. Jika aku benar-benar mengaku padanya jika demikian, bisakah dia setuju? Su Ziyu menghibur tanpa daya, aduh saudaraku. Mengapa kamu menggiling seperti seorang gadis? Jangan terlalu memikirkan masalah ini, tembak saja busurmu dan jangan pernah melihat ke belakang. Panah, lagi pula, jadi bagaimana jika dia bertunangan? Orang yang bertunangan dengannya adalah putra Ye Changying dari keluarga Ye. Ketika Ye Changying dan istrinya dibunuh sebelumnya, dia sudah menghilang. Apakah dia masih hidup? Masih tidak diketahui, bagaimana dia bisa kembali untuk menikahi Gu Qiuyi. Pada titik ini, Su Ziyu berkata lagi, kamu, mainkan saja peranmu dan lakukan dengan baik. Kamu adalah putra dan cucu tertua dari keluarga Su. Dalam hal sumber daya keuangan, tidak banyak di negara ini. Saya dapat membandingkan dengan Anda secara pribadi. Dalam hal penampilan, Anda juga sangat berbakat, dan Anda berpendidikan tinggi dan terpelajar. Saya pikir Anda lebih dari cukup untuk menandingi Gu Qiuyi. Su Zifei menghela nafas lagi, sebenarnya, ada satu hal lagi, saya tidak tahu apakah Anda sudah jelas tentang hal itu. Su Ziyu bertanya, ada apa? Su Zifei berkata, ayah saya dan Ye Changying selalu berselisih satu sama lain. Untuk melawan momentum Ye Changying yang tak terbendung, ayahku bahkan membentuk kelompok anti-Ye. Kebencian antara aliansi dan Ye Changying bisa dikatakan sangat dalam, dan Ye Changying dan ayah Gu Qiuyi bersumpah saudaraku, jadi aku khawatir ayah Gu Qiuyi memiliki prasangka buruk terhadap keluarga Su kita. Su Ziyu mengerutkan kening, dia berkata, aku tahu bahwa ayah dan Ye Changying tidak berkelahi satu sama lain. Aku mendengar pamanku menyebutkannya, tapi aku belum pernah mendengar fakta bahwa Ye Changying dan Bu Yanzong bersumpah bersaudara. Saat dia berbicara, Su Ziyu menghiburnya, tapi sudah bertahun-tahun, menurutku dia tidak akan terlalu pendendam, kan? Selain itu, bahkan jika dia memiliki prasangka buruk, dia masih memiliki prasangka buruk terhadap ayah, dan dia tidak akan begitu akrab dengan kami junior. Selain itu, Gu Qiuyi adalah putri satu-satunya, jika Gu Qiuyi benar-benar menyukaimu, aku yakin dia akan menghormatinya, pilihan putrinya, bagaimana menurutmu? Ketika Su Zifei mendengar apa yang dia katakan, kegugupannya sedikit mereda, dan dia mengangguk dan berkata, apa yang kamu katakan masuk akal. Biarkan aku mencobanya. Su Ziyu tersenyum dan berkata, kamu lebih percaya diri.
Ada banyak sekali wanita di dunia yang mengantri untuk menikah denganmu, dan banyak dari mereka memiliki kondisi keseluruhan yang lebih baik daripada Gu Qiuyi. Apa yang kamu miliki? Apakah kamu memiliki harga diri yang rendah? Petik 2. Su Zifei mencibir, aku mengatakan itu, tapi aku masih merasa gugup. Su Ziyu berkata dengan serius, ini adalah masalah dengan mentalitasmu. Kurangnya rasa percaya diri adalah kuncinya. Jika aku jatuh cinta dengan pria di masa depan, aku tidak akan pernah merasa rendah diri sama sekali. Bahkan jika dia adalah pangeran dari Pulau Tengah, aku tidak akan merasa rendah diri di hadapannya. Setelah mengatakan itu, Su Ziyu berkata sambil tersenyum, pangeran sebenarnya tidak ada yang istimewa, jangan bicara tentang aku dulu. Aku tidak suka orang asing itu. Bahkan jika seorang pangeran benar-benar ditempatkan di hadapanku, aku akan memandangnya dengan tumitku. Petik 2. Seorang pangeran tampaknya cukup berkuasa. Keluarganya memiliki ratusan miliar dolar federal, tetapi dalam keluarga seperti mereka, setidaknya ada beberapa ratus pangeran dari semua lapisan masyarakat. Rata-rata, satu pangeran hanya memiliki aset lebih dari 1 miliar koin Federasi Utara. Itu tidak cukup untuk uang saku wanita muda ini sendiri. Su Zifei memandang Su Ziyu, terkekeh, dan berkata dengan serius, hei. Terkadang aku sangat berharap bisa memiliki kepribadian sepertimu. Aku tidak menganggap serius apapun, dan tentu saja menjalani kehidupan yang berpikiran terbuka. Su Ziyu bertanya kepadanya, apakah kamu memujiku atau menyakitiku? Petik 2. Puji kamu. Zifei berkata dengan serius, hanya karena saya memiliki reputasi sebagai putra dan cucu tertua, saya telah tunduk pada berbagai batasan dan tuntutan dari kakek dan ayah saya sejak saya masih kecil. Tepian karakter saya telah lama dihaluskan jauh di depan mereka. Rasa perlawanan telah hilang. Berbeda dengan Anda dapat bertarung tidak peduli siapa Anda. Su Ziyu berkata, bagaimanapun, situasi kita berbeda. Kamulah yang akan mewarisi keluarga di masa depan, bukan aku, jadi aku bisa menjalani kehidupan yang lebih ceroboh. Su Zifei mengangguk dan bertanya padanya, ngomong-ngomong, apakah kamu tidak mencari dermawanmu? Bagaimana penampilanmu? Su Ziyu menghela nafas, saya baru saja mendapatkan video pengawasan dari beberapa bandara besar di negara Beihai. Saya mencarinya satu per satu. Saya kira saya akan menemukan ulang tahun saya yang ke-30. Saya masih memikirkan solusi yang dapat diandalkan. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Su Ziyu buru-buru berkata, ngomong-ngomong, aku akan meletakkan video pengawasan dan menemanimu ke rumah Gu hari ini. Saat kamu kembali, kamu harus membantuku menyelesaikannya. Bab 1003. Setelah mendengar apa yang dikatakan saudara perempuannya, Su Zifei menepuk dadanya dan setuju tanpa ragu-ragu. Jangan khawatir, saya akan bekerja sama sepenuhnya dengan Anda setelah saya kembali. Su Ziyu mengangguk puas dan hendak melakukannya saat dia berbicara. Dua pria dan dua wanita masuk dari pintu masuk aula utama. Mereka yang datang adalah keluarga Gu Yanzong beranggotakan 3 orang, dan anak tertua kedua, Gu Yanzeng. Begitu Gu Qiuyi masuk, Su Zifei menjadi sedikit gugup, dan telapak tangannya langsung mulai berkeringat. Su Ziyu di samping melihatnya dan buru-buru menyodoknya dengan jarinya dan memberinya tatapan mengingatkan. Kemudian dia segera berdiri dan berkata kepada 4 orang yang datang sambil tersenyum, Paman Gu, Bibi Lin, dan Qiuyi, halo, maaf mengganggu Anda, tapi saya ucapkan selamat tahun baru sebelumnya. Setelah mengatakan itu, dia segera mengeluarkan kotak hadiah panjang, menyerahkannya ke tangan Lin Wanqiu, dan berkata, Bibi Lin, ini untukmu. Hadiah tahun baru dari Paman Gu. Melihat Su Ziyu yang berbicara lebih dulu, Lin Wanqiu berinisiatif untuk mengambil alih dan berkata sambil tersenyum, oh, itu Ziyu, kan? Aku belum melihatmu selama beberapa tahun, dan kamu menjadi semakin cantik. Su Ziyu tersenyum murah hati dan berkata, Bibi Lin, terima kasih atas pujianmu. Dalam hal kecantikan, Sister Qiuyi jauh lebih cantik dariku. Lin Wanqiu berkata, kamu bilang anakmu terlalu sopan. Kenapa kamu membawanya saat kamu sedang duduk di rumah? Hadiahnya ada di sini. Su Ziyu berkata, seharusnya Bibi Lin, itu bukan hadiah yang terlalu mahal, itu lukisan karya pelukis Zhang Daqian semasa hidupnya. Lin Wanqiu berkata dengan serius, Ziyu, ini terlalu mahal, Bibi tidak bisa menerimanya. Su Ziyu berkata dengan cepat, Bibi Lin,
tolong jangan terlalu sopan sejujurnya, sebuah lukisan tidak membutuhkan biaya banyak, itu hanya sebagian dari hatimu. Saat dia mengatakan itu, dia buru-buru mengganti topik dan memperkenalkan Su Zifei, yang sedikit membosankan di sampingnya. Ngomong-ngomong, Bibi Lin, Paman Gu, ini saudara laki-laki saya, Su Zifei. Saudari Qiuyi dan saudara laki-laki saya seharusnya saling mengenal, bukan? Gu Qiuyi mengangguk dan berkata dengan ringan, ya, saya telah bertemu Tuan Su beberapa kali. Gu Yanzong tiba-tiba merasa tidak senang saat melihat Su Zifei terlihat sangat mirip dengan Su Soudao. Dia memandang Su Zifei dan Su Ziyu, dan berkata sambil setengah tersenyum tetapi tidak tersenyum, sejujurnya, dalam 10 tahun terakhir, keluarga Gu tidak pernah mendapat kunjungan dari keluarga Su. Saya tidak tahu kenapa kalian berdua bersaudara berkenan datang di rumahku. Su Ziyu buru-buru berkata, Paman Gu memang seperti ini. Kakakku memiliki perusahaan kosmetik, dan tahun ini dia ingin fokus meningkatkan kesadaran merek. Kebetulan aku jadilah penggemar Sister Qiuyi, dan saya tahu bahwa Sister Qiuyi akan memulai tur konser. Ya, jadi saya ingin menyatukan kedua pihak untuk bekerja sama dan membiarkan saudara saya datang untuk mensponsori konser Sister Qiuyi. Gu Yanzong sedikit terkejut. Dia berpikir bahwa ketika Su Ziyu dan Su Zifei datang, kemungkinan besar mereka akan mewakili Su keluarga, datang dan bicarakan semacam kerja sama tingkat keluarga. Namun, yang tidak dia duga adalah kakak beradik itu datang ke sini hanya untuk mendiskusikan kolaborasi kecil dengan putrinya di konser tersebut. Namun, ia sedikit lega, karena ia sedang mencari putrinya untuk membicarakan kerjasama, ia tidak perlu ikut campur. Jadi dia berkata dengan tenang, Anda dapat berbicara langsung dengan Qiuyi tentang hal ini. Secara umum, Bibi Lin dan saya tidak akan mengganggu urusannya. Su Ziyu mengangguk, lalu menatap Gu Qiuyi dan bertanya padanya, Saudari Qiuyi, saya penasaran bagaimana pendapatmu. Gu Qiuyi sebenarnya tidak terlalu tertarik. Dia tidak memasuki industri hiburan untuk menghasilkan uang, jadi dia pada dasarnya berbeda dari selebriti wanita yang hanya peduli pada uang. Bintang wanita lain, apapun yang mereka lakukan, mungkin hanya peduli pada uang. Hal ini tergantung pada berapa banyak uang yang akan Anda bayarkan untuk berpartisipasi dalam variety show atau aktivitas promosi apapun, itu juga tergantung pada berapa banyak Anda akan dibayar untuk menampilkan lagu, film, atau drama televisi apapun yang Anda ikuti. Bahkan ada yang menjual tubuhnya demi uang. Tapi Gu Qiuyi adalah pengecualian. Uang benar-benar tidak berarti apa-apa baginya. Terlebih lagi, setelah dia bertemu kembali dengan Ye Chen, dia sudah membuat rencana untuk keluar dari industri hiburan. Dia ingin keluar dari industri hiburan terlebih dahulu, lalu menunggu Ye Chen menangani masalah perkawinannya saat ini, menikah dengan Ye Chen, dan kemudian berkonsentrasi membesarkan suami dan anak-anaknya di rumah. Dia bahkan berencana mengumumkan pengunduran dirinya sepenuhnya pada konser tersebut ketika tur mencapai konser terakhirnya, dan sepenuhnya menjauhi semua musik, film, dan program TV. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak tertarik dengan kerjasama yang disebutkan Su Ziyu. Jadi, dia berkata terus terang, maaf, Ziyu, saya tidak punya rencana mencari sponsor untuk tur konser ini, dan materi yang relevan untuk promosi konser telah diproduksi, dan beberapa platform online juga sudah mulai. Sudah dipromosikan, sudah terlambat untuk menandatangani judul saat ini, dan sudah terlambat untuk mengubah materi promosi yang telah disiapkan. Su Ziyu buru-buru berkata, bagaimana mungkin? Saudari Qiuyi, selama Anda bisa mengangguk, kami akan naik bus dalam perjalanan. Tidak masalah. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat mengedipkan mata pada Su Zifei. Su Zifei di samping dengan cepat berkata, itu saja, Nona Qiuyi, saya ingin menggabungkan penamaan ini dengan konser Anda, dan kemudian melakukan promosi kesejahteraan masyarakat berskala besar. Selama Anda mengangguk, saya bisa melakukannya untuk semua orang. Kami akan memberikan 10 juta biaya sponsorship untuk setiap konser. Pada saat itu, seluruh 10 juta yuan akan disumbangkan ke badan amal atas nama Anda, Nona Qiuyi, dan tujuan dari uang ini akan didedikasikan untuk meningkatkan lingkungan hidup dan kualitas pendidikan anak yatim piatu. Bagaimana menurutmu? Gu Qiuyi tiba-tiba ragu saat mendengar ini. Awalnya, dia memutuskan untuk menolak secara langsung, tetapi dia tidak menyangka Su Zifei akan bekerja sama dengannya melalui amal. Apalagi ini merupakan aksi amal yang khusus menyasar anak yatim piatu.
Ini tiba-tiba menyentuh bagian terlembut di hatinya. Pada awalnya, setelah bertemu Ye Chen lagi dan mengetahui bahwa Ye Chen telah tinggal di panti asuhan selama 10 tahun, Gu Qiuyi selalu merasa kasihan atas masa kecil dan remaja Ye Chen yang sulit dalam 10 tahun itu. Jika seseorang menjadi dewasa dan memasuki masyarakat, tidak ada gunanya menderita sedikit kesulitan, lagi pula kehidupan seperti itu juga merupakan semacam pelatihan. Namun, jika Anda terlalu menderita di masa kanak-kanak, itu mungkin menjadi pengalaman yang sulit dilepaskan oleh siapapun seumur hidup. Bagaimanapun, masa kanak-kanak adalah masa kepolosan dan sinar matahari yang indah, yang terlalu penting bagi siapapun. Jika Anda memiliki masa kecil yang baik, Anda akan tetap merasa bahagia meskipun Anda memikirkannya ketika Anda berusia 70 atau 80 tahun. Jika Anda memiliki masa kecil yang buruk, Anda mungkin berada di bawah bayang-bayang kuat yang tidak dapat Anda lepaskan selama sisa hidup Anda. Karena merasa kasihan pada Ye Chen, Gu Qiuyi juga merasa kasihan pada anak yatim piatu lain yang memiliki pengalaman serupa dengan Ye Chen. Pada saat ini, dia merasa agak malu, dan mau tidak mau menyalahkan dirinya sendiri dan berpikir, aku sangat bodoh. Sebenarnya, aku seharusnya sudah berpikir untuk melakukan sesuatu untuk anak yatim piatu lainnya sejak lama, kenapa aku harus melakukannya? Tunggu sampai orang lain mengingatkan saya. Memikirkan hal ini, dia berkata, baiklah, Tuan Su, karena ini untuk amal, saya sangat malu menggunakan uang Anda atas nama saya. Mengapa saya tidak bergabung memaksa perusahaan kosmetik Anda untuk melakukan ini? Untuk konser ini, perusahaan kosmetik Anda akan menyumbangkan 10 juta, dan saya juga akan menyumbangkan 10 juta. Bab 1004, Su Zifei sangat gembira saat mendengar Gu Qiuyi setuju. Segera, dia menatap adiknya Su Ziyu, wajahnya penuh kekaguman. Saat ini, Su Zifei sangat mengagumi adiknya Su Ziyu. Dia tahu bahwa meskipun adiknya beberapa tahun lebih muda darinya, otak adiknya jauh lebih baik daripada adiknya. Menggunakan nama badan amal untuk membujuk Gu Qiuyi agar menerima kerja sama penamaan juga merupakan solusi yang sudah lama dipikirkan Su Ziyu. Su Ziyu telah menganalisis Gu Qiuyi. Dia tidak kekurangan uang, cinta, dan pelamar. Sangat tidak mudah bagi pria biasa untuk membuatnya terkesan. Jangankan mengejarnya, bahkan ingin bekerja sama dengannya pun akan sangat sulit. Oleh karena itu, Su Ziyu merasa jika dia ingin membuat Gu Qiuyi terkesan, dia harus mencari cara lain. Dia mengira Gu Qiuyi pernah memiliki tunangan yang dijodohkan oleh orang tuanya, dan kehidupan dan kematian tunangannya tidak diketahui. Jadi dia berpikir bahwa dia bisa membuat Gu Qiuyi terkesan dengan melakukan amal untuk anak yatim piatu. Lagi pula, bagi seorang anak yang telah hilang selama bertahun-tahun, hanya ada dua kemungkinan, dia sudah tidak hidup lagi, atau dia tumbuh sebagai yatim piatu. Oleh karena itu, dia merasa selama kakaknya terkenal sebagai badan amal kepada anak yatim piatu, Gu Qiuyi pasti tidak akan menolak. Seperti yang diharapkan, Gu Qiuyi bermain tepat di hatinya. Jadi, Su Zifei berkata dengan sangat bersemangat, Nona Gu, dalam hal ini, mari kita tunggu sampai kontrak ditandatangani setelah tahun ini, dan kemudian saya akan langsung mengatur pembayarannya. Gu Qiuyi mengangguk dan berkata, karena kita masing-masing menyumbang 1.000,000, maka Anda tidak perlu membayar agensi saya. Sebelum setiap konser dimulai, kita masing-masing dapat menyumbangkan 10 juta ke badan amal lokal. Saya ingin tahu seperti apa bisnis Tuan Su. Su tentu saja Zifei tidak keberatan semuanya dan berkata tanpa ragu-ragu, tidak masalah. Sama sekali tidak masalah. Lakukan saja seperti yang Nona Gu katakan. Petik 2. Gu Qiuyi sebenarnya memiliki motif egois. Tur konser pertamanya setelah tahun ini akan diadakan di kota Ling, dan kota Ling adalah tempat tinggal Ye Chen selama bertahun-tahun. Jauh di lubuk hatinya, dia berharap untuk menyumbangkan sejumlah uang untuk amal di kota Ling terlebih dahulu. Saat itu, uang ini bahkan dapat digunakan untuk memperbaiki dan memperluas panti asuhan tempat Ye Chen dibesarkan. Bagaimanapun, ada lebih dari 1 miliar orang di negara ini. Jika uang tersebut disumbangkan langsung ke Federasi Amal, pada akhirnya mungkin tidak dapat mendistribusikan banyak ke kota Ling. Daripada melakukan ini, lebih baik mendonasikan 20 juta langsung ke kota Ling. Su Zifei tidak mengetahui rencana Gu Qiuyi. Dia telah memperhatikan Gu Qiuyi dengan cermat, jadi dia tahu bahwa konser pertama Gu Qiuyi setelah tahun baru akan diadakan di kota Ling. Namun,
Karena pengingat kakaknya sebelumnya, dia berpura-pura penasaran dan bertanya, ngomong-ngomong, Nona Gu, saya ingin tahu di mana konser pertama Anda tahun ini. Gu Qiuyi segera berkata, konser pertama di kota Ling, hari kedua bulan lunar kedua dalam kalender kuno. Su Zifei mengangguk dan berkata sambil tersenyum, kota Ling tidak jauh. Anda dapat terbang ke sana dalam 2 jam. Karena kita juga telah mencapai kerjasama, saya pasti akan melakukannya pergi ke sana kalau begitu. Kota Ling bersorak untuk Nona Gu dan secara pribadi menyumbangkan uang yang dijanjikan ke Yayasan Amal Kota Ling. Gu Qiuyi tersenyum sedikit, kalau begitu saya akan berterima kasih kepada Tuan Su atas nama anak yatim piatu di Kota Ling. Su Zifei melambai tangannya dengan cepat, dimanapun, inilah yang harus dilakukan. Terlebih lagi, uang yang saya sumbangkan sebenarnya adalah meminjam bunga untuk dipersembahkan kepada Buddha. Uang itu awalnya dimaksudkan untuk digunakan sebagai biaya sponsorship, jadi meskipun anak yatim piatu di Kota Ling ingin berterima kasih kepada Nona Gu, bukan aku. Gu Qiuyi tersenyum tanpa mengetahui alasannya, lalu berkata, Tuan Su, karena kerjasama telah diputuskan, mari kita tunggu hingga kemajuan sebenarnya setelah tahun ini. Saya punya sesuatu yang harus kulakukan sekarang, jadi aku harus permisi dulu. Ketika Su Ziyu mendengar ini, dia segera berdiri dan berkata sambil tersenyum, Saudari Qiuyi, jika kamu sibuk sebelumnya, kami tidak akan mengganggumu. Gu Qiuyi mengangguk ringan dan berkata, kalau begitu aku akan meminta seseorang mengirim kalian berdua keluar. Setelah mengatakan itu, dia memanggil para pelayan di rumah dan berkata, Bibi Chen, tolong bantu aku mengantar para tamu. Datang mendekat dan berkata dengan hormat, silakan lewat sini, 2 tamu. Su Zifei merasa sedikit enggan untuk menyerah, tetapi masih berdiri dan berkata kepada Gu Qiuyi, Gu Yanzong, dan Lin Wanqiu, Nona Gu, Paman Gu, dan Bibi Lin, kami pergi dulu. Gu Yanzong mengangguk dan berkata dengan tenang, ayo pergi pelan-pelan. Lin Wanqiu berkata dengan sopan sambil tersenyum, kalau begitu kami tidak akan mengirim kalian berdua pergi. Silakan pelan-pelan di jalan. Su Ziyu berkata dengan cepat, Bibi Lin, silakan tinggal dan bermain di rumah ketika Anda punya waktu. Lin Wanqiu berkata dengan sopan, oke, jika Anda punya waktu, saya akan mengunjungi rumah saya. Setelah beberapa salam singkat, para pelayan mengirim saudara laki-laki dan perempuan keluarga Su keluar. Setelah keduanya pergi, Gu Yanzong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bergumam, saya selalu merasa bahwa kedua anak muda dari keluarga Su ini aneh. Lin Wanqiu mengangguk dan berkata, saya merasakan hal yang sama, sepertinya sedikit tidak wajar. Setelah itu, Lin Wanqiu menambahkan, ini mungkin ada hubungannya dengan apa yang mereka temui di negara Beihai beberapa waktu lalu, kan? Bagaimanapun, kejadian itu adalah masalah yang cukup besar. Konon jika ada orang misterius belum menyelamatkan mereka, mereka berdua mungkin harus mati. Dia meninggal di negara Beihai. Gu Yanzong mengangguk dan berkata dengan emosi, hei, kudengar Su Soudao juga pergi ke negara Beihai pada waktu itu. Mengapa tidak bukankah dia mati di negara Beihai? Lin Wanqiu bertanya dengan serius, kamu, jangan bicara omong kosong. Su Soudao juga merupakan kepala semu dari keluarga Su sekarang. Kami benar-benar tidak mampu menyinggung perasaannya. Jika kamu berbicara omong kosong seperti ini, bukankah kamu akan menimbulkan masalah bagi dirimu sendiri jika tersiar kabar tentang hal itu? Gu Yanzong mengertakkan gigi dan berkata, Su Soudao tua itu sialan, Quan Jinchen menganggap cucu ini adalah hal yang paling tidak berguna. Berapa banyak saatnya kakak Chang Ying mempunyai kesempatan untuk membunuhnya secara langsung, namun pada akhirnya dia mengalah dan melepaskannya. Namun kamu bisa melihat wajahnya nanti ketika dia berhasil dan membalas kebaikannya dengan balas dendam. Benar-benar menjijikkan. Lin Wanqiu menepuknya di punggung dan menghiburnya, oke, jangan khawatir tentang hal-hal ini lagi. Bahkan jika Anda baru pulih dari penyakit serius, keluarga kami bukanlah keluarga Su lawan. Su Soudao memiliki dendam ini. Setelah Chen Er kembali ke Jin Chen di masa depan, kalian berdua akan bergandengan tangan untuk membalasnya. Gu Yanzong mengangguk berulang kali dan berkata dengan serius, kamu benar. Suatu hari Chen Er kembali ke Jin Chen dan akan bersama Nanan. Setelah menikah, dan kemudian mewarisi seluruh keluarga Ye, pada saat itu, menurutku tidak ada yang baik tentang keluarga Su. Gu Qiuyi di sampingnya kurang lebih malu, dan berbisik, oh ayah.
Pernikahanku dengan saudara laki-laki Ye Chen belum selesai. Jangan lupa bahwa dia sudah menikah sekarang. Gu Yanzong melambaikan tangannya dan berkata dengan tegas, Nani, jangan khawatir, dalam 3 tahun, Chener pasti akan menjadi menikah. Aku akan menikah denganmu. Gu Qiuyi sedikit pemalu dan bertanya dengan heran, Ayah, kamu, bagaimana kabarmu begitu yakin? Gu Yanzong memandang Gu Qiuyi dan berkata dengan sangat serius, Chener karakternya, dan cara dia berperilaku sangat mirip dengan paman Yemu. Berdasarkan ini saja, aku tahu bahwa cepat atau lambat, Chener akan mengikuti pengaturan orang tuanya dan menikahimu. Bab 1005, dalam perjalanan kembali ke Su Zifei dan Su Ziyu, Su Zifei mengemudikan mobil dan Su Ziyu duduk di kursi penumpang. Dapat dilihat bahwa Su Zifei sedang dalam suasana hati yang baik dan berseri-seri dengan gembira sepanjang perjalanan. Melihat ini, Su Ziyu tersenyum tak berdaya dan berkata, Saudaraku, aku telah membantumu melakukan ini. Kamu harus membantuku dengan dermawanku. Su Zifei berseru tanpa ragu-ragu. Ziyu, jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik bahkan jika itu membutakan mataku, aku akan membantumu menemukan dermawanmu. Su Ziyu mengangguk puas, kamu punya hati nurani. Pada saat ini, Su Zifei hanya bisa menghela nafas, hei, ada terlalu banyak materi video, dan kami adalah satu-satunya 2 orang yang telah bertemu dengan dermawan kami, jadi kami tidak dapat meminta bantuan orang lain. Ini sangat sulit, mengetahui begitu banyak informasi, kami harus tahu kapan harus pergi. Su Ziyu berkata, saya sudah memikirkan metode operasi kasar, yang seharusnya menghemat banyak tenaga bagi kita. Su Zifei bertanya dengan tergesa-gesa, apa metode operasinya? Ceritakan dengan cepat. Su Ziyu menjelaskan, meskipun hanya 2 dari kita yang telah melihat dermawan kita penampilan, orang lain tidak bisa langsung membantu kita menemukan orang dari data video, tapi setidaknya mereka bisa membantu kita. Mari kita lakukan penyaringan sederhana. Petik 2. Pertama, saya bisa meminta staf keluarga Su untuk membantu saya melewati semua penumpang wanita, tua dan muda, di video bandara. Lalu keluarkan semua laki-laki, termasuk kulit putih, kulit hitam, dan semua orang berkulit coklat juga lulus. Di antara sisa penumpang laki-laki berkulit kuning, semua penumpang laki-laki yang terlihat di bawah umur, setengah baya penumpang laki-laki yang tampak berusia di atas 30 tahun, dan penumpang paruh baya dan lanjut usia yang lebih tua juga dimasukkan. Saring mereka, hanya pertahankan penumpang muda dewasa yang terlihat berusia sekitar 18 hingga 28 tahun. Petik 2. Lalu, saya meminta mereka untuk memotong semua foto menghadap depan dari semua penumpang pria muda yang memenuhi syarat dalam video. Petik 2. Dalam hal ini, kami tidak harus terus-menerus menatap materi video. Kami dapat membiarkan ratusan atau ribuan orang menontonnya untuk kami. Biarkan mereka membantu kami menyaring penumpang yang memenuhi syarat dan mengambil tangkapan layar dari wajah depannya. Kami hanya perlu mengambil tangkapan layar dari semua tangkapan layar. Cari saja dermawan Anda di foto yang jelas. Ketika Su Zifei mendengar ini, dia berkata dengan bersemangat, Oke, Ziyu. Pikiranmu berputar sangat cepat. Menurut apa yang kamu katakan, kami akan tidak perlu menatap videonya. Kami hanya perlu menunggu orang lain memotong gambarnya, lalu mencari seseorang yang melihat seperti dermawan kita dari gambar. Petik 2. Ya, Su Ziyu mengangguk dan berkata, jika kami menemukan pelancong muda di tangkapan layar tertentu memang sangat mirip dengan dermawan kami, maka kami akan menemukan orang yang mengambil tangkapan layar dan bertanya padanya untuk mengirimkan video langsung ke tempat pengambilan foto. Dalam hal ini, kami akan menggabungkan video tersebut dapat digunakan untuk menilai lebih jelas apakah orang tersebut adalah dermawannya. Petik 2. Jika demikian, maka kita dapat mengikuti video tersebut pada saat itu untuk mengetahui seluruh lintasan pergerakan dermawan di bandara, dan kita secara alami dapat menilai keluarlah, penerbangan mana yang dia ambil dan kota mana di China dia meninggalkan negara Beihai. Lalu kita bisa langsung pergi ke kota itu untuk mencari dermawan kita. Su Zifei mengacungkan jempol kepada Su Ziyu, dia dengan tulus memuji, luar biasa. Saya percaya bahwa dengan menggunakan metode ini, kita akan dapat menemukan jejak dermawan kita dalam beberapa hari. Saat ini, Ye Chen, yang berada jauh di kota Ling, tidak tahu seberapa jauh Su Ziyu, menemukan dirimu sendiri adalah satu langkah lebih dekat. Setelah dia dan ayah mertuanya Xiao Changkun mengumpulkan hadiah dari semua orang,
mereka pergi ke supermarket terbesar terdekat untuk membeli barang-barang tahun baru sesuai dengan rencana awal mereka. Karena tahun baru Imlek akan segera tiba, banyak orang yang pergi berbelanja, dan banyak orang serta mobil di mana-mana. Ye Chen mengantri lebih dari setengah jam hanya untuk parkir, dan akhirnya mendapat tempat parkir. Setelah ayah mertua dan menantu laki-laki memarkir mobil, mereka pergi ke supermarket dan menemukan bahwa ada lebih banyak orang di supermarket. Hampir semua orang duduk bersebelahan, seluruh supermarket beroperasi dengan kelebihan beban. Parahnya, karena sebentar lagi tahun baru Imlek, banyak karyawan yang sudah mudik saat liburan. Arus penumpang di supermarket meningkat 2 kali lipat dari biasanya, namun tenaga kerja masih lebih sedikit dari biasanya, sehingga segala jenis pekerjaan masuk supermarket telah berkurang. Sangat singkat, ada kekurangan tenaga penjualan, kekurangan tenaga kebersihan, dan kekurangan kasir. Bahkan tenaga penimbangan pun jauh dari cukup. Untuk membeli makanan, Anda harus mengantri 10 menit hanya untuk menimbangnya. Melihat begitu banyak orang di dalam, Xiao Changkun berkata dengan sangat frustrasi, "Hei, seharusnya aku keluar untuk membeli barang lebih awal, sehingga aku bisa berbaring di rumah dan menonton TV daripada datang ke sini untuk ikut bersenang-senang." Ya, Ye Chen He tersenyum tak berdaya dan berkata, "Aku ingin datang kemarin, tapi ibu terluka." Xiao Changkun mendengus, "Jangan menyebut wanita jalam bau itu, dia membuat masalah sepanjang hari." Setelah itu, Xiao Changkun tidak mau menghela nafas. "Kamu," dia bilang, "dia menyebabkan begitu banyak masalah sepanjang hari, kenapa dia tidak melanggar hukum? Alangkah baiknya jika dia secara tidak sengaja menyentuh saluran hukum tegangan tinggi dan memasukkannya ke dalam penjara selama beberapa tahun." Ye Chen tidak bisa menahan perasaan bodoh. Dia tersenyum dan berkata, "Ayah, jika Curan mendengar apa yang kamu katakan, dia tidak akan tahu betapa sedihnya dia." Xiao Changkun berkata dengan tergesa-gesa, "Hei, aku hanya berbicara denganmu, tapi kamu tidak boleh memberi tahu Curan." Petik 2. Ye Chen mengangguk, "Aku tahu. Jangan khawatir." Xiao Changkun menghela nafas dan berkata, "Hei, oke, jangan bicarakan dia lagi. Ayo cepat beli bahan-bahan untuk makan malam tahun baru." Ye Chen bersenandung, "Kalau begitu, kita mulai dari bagian sayur. Kamu harus beli sayur dulu kalau masuk supermarket, karena kalau sayur-sayuran ini tidak diperhatikan, sisanya akan menjadi sisa makanan yang dipetik oleh orang lain dan basi." Keduanya berkata dan sampai di area sayur. Meski area sayurnya luas, namun rak-raknya padat dan lorong di tengahnya relatif sempit, sehingga mudah ramai saat banyak orang. Ye Chen dan Xiao Changkun sedang mendorong keranjang belanjaan ke dalam ketika mereka tiba-tiba mendengar seseorang berteriak, "Kamu wanita tua sialan, apakah kamu buta? Apakah kamu tidak melihat saya mengepel lantai? Mengapa kamu tidak keluar saja dari sini?" Pada saat ini, terdengar suara orang lain. Sebuah suara yang familiar terdengar, dan seorang wanita tua berkata dengan patuh dan sedih, "Gai Fen, kenapa kamu selalu mengepel lantai di bawah kakiku? Saat ini, pelmu telah diseret ke bawah kakiku, kaki. Lebih dari selusin kali." Orang yang berbicara tidak lain adalah Nyonya Xiao. Saat ini, dia mengenakan rompi hijau yang diperuntukkan bagi pegawai supermarket, dan memegang gulungan kantong plastik break point yang khusus digunakan untuk berbelanja. Di depannya, berdiri seorang wanita jangkung dan tegap, juga mengenakan rompi hijau. Wanita ini adalah Zhang Gaifen. Saat ini, Zhang Gaifen sedang berdiri di depannya dengan kain pel, dengan sengaja menyodok kakinya dengan kain pel. Nyonya Xiao hampir dirobohkan olehnya beberapa kali. Dia hanya bisa meraih ujung rak dan memohon, "Gaifen, semua kesalahan yang kubuat sebelumnya adalah salahku. Tolong pertimbangkan umurku, jangan seperti itu berpengetahuan seperti saya." Zhang Gaifen memelototinya dan berkata dengan nada menghina, "Sekarang kamu tahu cara memohon belas kasihan. Bukankah kamu sangat sombong sebelumnya? Bukankah kamu sangat hebat ketika memarahiku?" Nyonya Xiao tua adalah dia berteriak begitu keras hingga dia tidak berani berbicara. Zhang Gaifen terus mencibir, "Saya pikir Anda, Nyonya Xiao, tinggal di mobil mewah dan tinggal di villa, dan betapa bahagianya hidup Anda. Saya tidak menyangka bahwa Anda, seorang lelaki tua, hanyalah seekor keledai, dengan permukaan yang halus. Sepertinya Anda berjumlah 5 hingga 6 orang. Faktanya, ini lebih buruk daripada sampah. Anda begitu meremehkan saya kemarin, dan sekarang Anda terpaksa bekerja di supermarket yang sama dengan saya.
Petik 2. Bersambung.